Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamid. Kali ini saya ingin membicarakan tentang tugas besar kami yaitu dalam mata kuliah Sistem Multimedia, dan judulnya adalah perancangan website hiburan berita seputar anime, atau nama websitenya yang kami buat ini adalah Animinfo. Dan saya di sini tidak sendirian mengerjakannya, dan bersama teman-teman saya dan saya sendiri sebagai ketua dengan nama saya Hamid Muhammad Saiful Zaman dan NIM-nya 41122119. Lalu ada rekan saya Ananda Rehan Eka Pastia dengan NIM 41122180 dan Andika Adrian Putra 41122179, dan satu lagi Rifai Hafiz 41122128. Kami dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Johnson. Jadi di sini kita sudah membuat laporan juga, dan saya pengembangan dan di sini kami ingin memperlihatkan desain ininya dulu, wireframe, mockup dan lain-lain. Jadi di sini ada wireframe-nya, terus sketsa juga. Nah, ini kosongannya tuh gini awalnya nih, untuk perencanaan awalnya. Terus dan keterangannya tuh kayak gini. Ini ada video, ini di bagian tentang kami, ini di kolom berita, dan ini juga di bagian home-nya atau bagian yang utamanya yang berisi berita-beritanya. Nah, setelah sketsa awal ke wireframe, lalu kami buatlah tampilannya, yaitu si mockupnya. Dan untuk awalnya tuh tampilan pertamanya ini kami membuat di sini, di contohnya kami buat ada dua halaman. Ini pertama indeks 1, ini indeks 2. Nah, ini tampilan home kami tuh seperti ini, jadi langsung memuat beritanya. Nah, jadi kita naruh per page itu ada 4 berita. Lalu selanjutnya, dan ini juga di selanjutnya, ini di halaman keduanya langsung muncul berita selanjutnya. Lalu kalau misal dilanjutkan lagi nanti ada 3, dan selanjutnya akan di 3 gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau buka yang ini akademia, nah itu ada di, nanti langsung masuk ke beritanya, dan beritanya isinya seperti ini. Ada fotonya, lalu ada beritanya, dan kapan berita ini diupload di Animinfo, lalu ada komentarnya. Nah, kolom komentarnya ini sebenarnya tuh komentarnya itu mereka bisa input langsung di sini. Jadi kita tidak memiliki namanya proses login. Jadi cukup tulis nama, email kalian sama komentarnya. Nanti akan ditampilkan komentar dan juga nama yang berkomentar, nama orang. Lalu seperti itu. Dan ini di berita kedua, ini berita ketiga, berita keempat, dan di halaman selanjutnya ini ada di yang tentang kami ya. Kalau yang home itu kita langsung mulai yang ini. Terus nah ini yang tentang kami di sini saya memasukkan satu buah video seperti animasi, musik, dan video anime gitu, atau kartun bisa dibilang. Jadi kayak di section tentang kami ini berisi ada video perkenalan, atau anggap saja seperti video opening gitu, untuk menyambut kalian atau calon pembaca di Animinfo ini. Lalu selanjutnya di sini
berita di halaman keduanya ya, karena ada 4 juga, maka di sini bikin 4-nya juga. Pause. Nah, setelah di sini kita lanjut ke codingan aja kalau gitu. Ini saya udah ada di sini, berisi foto dan juga video. Ini opening yang saya maksud yang ada di tentang kami. Ini ada setiap berita saya membuat codingannya yang sama, dan yang saya bedakan itu hanyalah foto dan juga isi dari berita tersebut, dan juga tanggal, karena di sini masih diinput secara manual. Jadi kita harus menentukan kapan tanggal ya kapan. Lalu di sini ada div yang isinya comment session, dan di sini semuanya kita masih input manual juga. Dan kita juga sudah membuat database untuk menaruh kolom atau untuk menaruh komentar-komentar yang sudah dikirim atau disubmit. Dan kita komentarnya juga masih manual, jadi copy dari database tersebut lalu dimasukkan ke file sini beritanya, file beritanya, terus disambungkan dengan PHP, karena kita untuk menyambungkan antara database dan websitenya kita membutuhkan PHP untuk koneksinya. Jadi di sini kita melakukan koneksinya antara HTML dan juga database. Sini saya sudah masukkan ada 8 berita ya, karena di halaman pertama ada 4 dan halaman kedua juga ada 4. Dan di sini yang seperti saya bilang tadi, home-nya saya baru buat 2 karena ini kan sebagai permulaan atau contoh awalnya saja, dan jika ingin dilanjutkan maka kami akan melanjutkan indeksnya sampai cukup. Sini ada CSS-nya untuk bagian tampilan. Lalu sini ada yang bagian tentang kami, dan ini videonya saya masukkan di atas. Ini. Oh ya. Lalu setelah kita menekan langsung ke itunya saja ya, langsung ke tampilan website aja. Tulang di sini. Ya. Langsung buka Retina. Coba bukanya langsung dari ini. Index. Nah. Ya. Ini tampilan awalnya nih, home-nya kita atur di sini. Nah, ini ada marque tulisannya dan bacanya. Terus sini ada teks berjalannya, dan ya, ini home, ini juga home, dan ini tentang ini sebenarnya ada suaranya, kan takut kena copyright dan lain-lain dari YouTube-nya, jadi udah gini. Ini ada perkenalannya. Kita kembali ke utama. Nah, ini ada beritanya, kita langsung klik aja. Kita beritanya, nah itu berita. Terus ini ada komentar. Nah, kita bisa langsung masuk komentarnya. Cuman nggak bisa dari sini, harus langsung dari si lokal host. Ini dia. Kita bukanya langsung dari sini biar nyambung langsung ke sini. Kita siapin dulu langsung ke sini untuk memastikan kalau komennya masuk atau enggak. Setelah kita mau ke yang pertama, lalu terus nama Jarpi dengan Jarpi putih. Kalau jadi file. Nah, tapi di sini saya aturnya reminder, setelah klik submit maka Anda akan dibawa kembali ke beranda.
Jadi setelah kita klik submit, dia akan ke beranda. Nah, kan dia balik lagi ke awal, jadi kita harus kalau mau ngeliat komennya ya nunggu dimasukin dulu. Nah, kita refresh di sini. Nah, Jarpi udah masuk. Jadi itunya work, dan kalau misalnya kita mau tampilin di sini, kita langsung setting aja. Salah berita 1 dia ya. Ya, jadi di sini kita langsung bikin aja. Ya, kita lanjut lagi. Jadi kita langsung aja bikin si itunya, komen barunya. Copy. Ini namanya Jarpi. Kita langsung aja. Apa tadi dia ngomong apa? Oke. Nah, langsung masuk. Jadi dia di urutan di bawahnya. Gitu. Ya, gitu aja untuk percobaan nulis komenan, dan emang kelemahannya di situ. Untuk sekarang kami belum bisa membuat yang otomatis langsung terinput gitu. Jadi kayak dia kayak misalnya langsung input di sini, tulis komentarnya dan langsung masuk di sini. Kita belum bikin sistemnya atau codingannya karena waktu yang terbatas juga, jadi kita bikinnya yang seperlunya dulu dan yang sejadinya aja. Seenggaknya kita bisa untuk komen dan lain-lain. Dan di sini juga enaknya jadinya kita bisa lebih nyaring nyaring komen. Jadi kayak kita bisa lihat komentarnya nih. Kalau ada yang nggak ngenakin ya kita ya skip aja gitu, nggak usah kita masukin. Dan kalau emang dia aman-aman aja ya kita masukin ke setiap komentarnya. Jadi percobaan begitu saja. Dan kami juga tahu kalau website kami masih jauh dari kata sempurna dan masih perlu diimprove lagi supaya menjadi website yang lebih bagus dan lebih baik daripada yang sebelumnya. Mungkin kami akan melakukan update secara bertahap sebagai solusinya, dan selalu membuat hal-hal yang mungkin lebih baik daripada yang sebelumnya. Seperti saya akan membuat komentarnya menjadi bisa diatur secara database yang di PHP gitu, karena saya kebetulan belum bikin yang PHP-nya. Jadi kayak nanti kita bisa ngatur komentar tuh dari PHP. Nah, ini kan kebetulan saya PHP cuma ada satu, dan ini fungsinya buat nyambungin aja gitu. Saya nggak bikin satu form PHP yang isinya memuat komentar-komentar yang ada gitu. Jadi lebih mudah daripada kita input sendiri lagi kayak gini. Ini kalau banyak yang komen kita bakal numpuk, dan ini codingan mungkin bakal panjang banget gitu. Jadi kayak emang kurang efektif. Cuman ini hanya bersifat sementara karena pasti saya akan perbaiki lagi. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.